Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Oke. Pesan Tuhan buat kita pagi ini, di minggu ini adalah gini. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Wow, apa maksudnya ini ya? Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Ya, ini jadi pesan Tuhan buat kita semua. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti pesan demi pesan Tuhan, khususnya selama 3 atau 4 minggu terakhir, ya. Ditambah pesan Tuhan hari ini, saya menangkap bahwa Tuhan rasanya belum selesai berbicara tentang identitas kita sebagai orang percaya. Ya. Mengapa identitas itu begitu penting Bapak Ibu Saudara? Karena gini, orang yang pulih jati dirinya bisa menjadi alatnya efektif di tangan Tuhan. Sebaliknya orang yang belum pulih jati diri, yang gak ngerti, yang belum tahu siapa jati dirinya di dalam Kristus, ya, sulit untuk menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Ya, sulit untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Ya. Nah, kisah tentang Musa ya beberapa minggu yang lalu kita udah belajar. Awalnya memiliki problem jati diri, nggak pede, nggak tahu siapa dirinya, nggak tahu gimana caranya, bisa ya. Tapi ketika pulih, ujung-ujungnya Tuhan bisa pakai seorang Musa sekalipun yang luar biasa, dengan luar biasa. Demikian juga Gideon, seorang yang penuh dengan ketakutan awalnya, ya, hidup di dalam keluarga yang ayahnya masih penyembahan berhala. Tetapi Tuhan punya rancangan luar biasa, dan itu terjadi ketika apa? Tuhan tunjukkan jati diri yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Gideon. Ya, jadi masih ada kaitannya Bapak Ibu Saudara dengan pesan-pesan yang lalu. Nah, sekarang saya mau ajak kita baca ayat mendasari pesan Tuhan ini, 1 Timotius 1 ayat 13. 1 Timotius 1 ayat 13. Oke, sudah terpampang, saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini, 1, 2, 3. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Siapa yang bilang ini? Rasul Paulus. Ya. Dia sadar sekali siapa dia dulunya. Ya. Dia bilang seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas gitu ya. Tapi beroleh kasih karunia Tuhan. Jadi bicara soal masa lalu Bapak Ibu Saudara, masa lalu ada bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita atau dari siapapun. Siapa di sini punya masa lalu? Oh, semua. Semua kita punya masa lalu ya. Masa lalu bisa menjadi pelajaran yang berharga, tapi seringkali bisa jadi bayang-bayang yang justru menghambat langkah seseorang untuk maju. Bisa berbagai kemungkinan masa lalu itu. Ya. Satu hal yang harus kita tangkap bahwa hidup ini adalah tentang maju ke depan, bukan ke belakang. Ya. Tapi berapa banyak orang-orang percaya yang mungkin kita pernah temui atau sering temui masih menjalani hidup hari ini dengan bayang-bayang masa lalu. Ya, atau yang masih terus menengok ke belakang. Rasanya cukup banyak kita menemui orang-orang yang seperti itu, orang-orang percaya yang seperti itu. Masa lalu itu bentuknya beragam Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan bisa sangat panjang sekali tergantung berapa rentang usia seseorang. Ya. Dari seorang, ya, masa lalu itu dari sejak seorang lahir. Itu udah masa lalu tuh Bapak Ibu Saudara. Kemudian masa TK. Kemudian masa SD, SMP, SMA, kuliah. Ya. Masa bekerja, masa berusaha, masa banyak hal ya. Masa kehidupan, pernikahan, masa punya anak atau cucu. Bahkan kemarin aja masa lalu. Ya kan, kalau bicara masa lalu. Tadi pagi aja, itu udah masa lalu Bapak Ibu Saudara. Persiapan menjelang datang ke gereja. Itu udah masa lalu. Ya. Kalau bicara soal masa lalu secara umum. Tapi seharusnya masa lalu orang percaya itu berhenti sampai di hari dia mengalami Kristus. Lahir baru menjadi ciptaan yang baru. Oke, nanti semakin jelas. Nah, tinggal bagaimana cara kita meresponi semua bentuk masa lalu itu. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau detail tentang masa lalu banyak sekali kategorinya. Tetapi beberapa hal ya.
Bagaimana cara kita meresponi semua bentuk masa lalu ini? Ada masa kecil yang dirasa kurang beruntung. Jadi ada orang yang merasa masa kecilnya kurang beruntung atau tidak seberuntung orang lain, sehingga ada orang yang terus menyesalinya. Bahkan itu yang membentuk jati dirinya. Kenapa sih aku dilahirkan di keluarga itu? Gitu ya. Ada yang seperti itu terus menyesali. Dan tanpa disadari, penyesalan itu telah membentuk jati dirinya. Ya, ada orang yang menyesali kondisi seperti apa waktu dia dilahirkan, waktu ia dibesarkan, dan dari keluarga yang seperti apa. Sehingga jadilah orang yang menjadi nggak pede misalnya. Menjadi orang yang minderan atau merasa diri nggak seberuntung orang lain, nggak merasa seperti itu terus gitu misalnya. Ada cara orang meresponi masa lalu seperti itu. Kemudian ada masa lalu yang penuh dengan keindahan dan keberhasilan. Ya puji Tuhan dengan itu. Tetapi ketika melihat keadaan hari ini tidak seperti keindahan masa lalu merasa kecewa. Padahal kan dulu kan semua berjalan begitu lancar, dulu kan begitu indah dulu ya. Nah, orang-orang yang menanggapi ini ada berbagai respon tentang hal ini. Ada yang jadinya membanding-bandingkan diri dengan masa lalu, dengan orang lain, dengan kegemilangan masa lalu. Ada orang yang akhirnya jadi kehilangan daya juang dan merasa rasanya aku nggak mungkin lah bisa berhasil kayak dulu lagi gitu. Jadi pesimis, jadi apatis, ya. Apalagi kalau ditambah masa lalu yang gemilang itu waktu belum di dalam Kristus. Sekarang waktu di dalam Kristus kok jadi susah hidupnya. Nah, ada orang yang kayak begitu dibanding-bandingkan. Sehingga hari ini berpikir, enakan dulu ya waktu belum mengenal Kristus. Gara-gara salah meresponi masa lalu. Kemudian apalagi? Ada banyak contoh ya. Ada masa lalu yang dimana orang sempat mengalami kegagalan. Ya, gara-gara pernah mengambil keputusan yang salah, lalu mengalami kegagalan. Maka hari ini menjadi hidup yang penuh penyesalan. Aduh, tahu gitu nggak ngambil keputusan itu. Gitu. Merasa diri bodoh sekali. Kemudian menjadi orang yang takut mencoba hal-hal baru. Karena apa? Takut masa lalu. Pernah gagal, aku nggak mau gagal lagi. Gitu. Akhirnya ada orang yang hidup dengan kekecewaan, hidup dengan kemarahan. Atau ada orang akhirnya hidup dengan kebencian, baik disadari maupun tanpa disadari. Kemudian ada lagi masa lalu yang diisi oleh perbuatan-perbuatan salah. Ya. Diisi oleh perbuatan salah, diisi oleh perbuatan nakal, diisi oleh perbuatan bandel yang dampaknya dan konsekuensinya masih membekas sampai hari ini. Ada kan orang yang gara-gara perbuatan masa lalunya, gara-gara nakal masa lalu, nanam benih di mana-mana, akhirnya benih itu menjadi besar hari ini dan ada di sekeliling dia di mana-mana gitu. Bapak Saudara pernah dengar ada kisah dokter kandungan. Waktu menjalani, ada orang yang hamil, apa sih nama itu? Tabung ya? Kenapa? Bayi tabung, dia kan mempertemukan benih si perempuan sama benih suaminya. Si istri sama si suaminya, tetapi yang suaminya ditukar sama benihnya si dokter. Dan gara-gara suatu kasus terbongkarlah bahwa ternyata dokter ini punya 110 anak, Bapak Ibu Saudara. Hasil dia taruh benih dia di mana-mana setiap perempuan yang mengalami yang menjalani bayi tabung. Karena ternyata DNA-nya semua mengarah ke dia semua gitu. Itu hanya sekedar ini aja. Diisi oleh hal-hal yang salah, diisi oleh hal-hal yang nakal, yang bandel gitu ya. Itu baru hal benih ya, belum lagi kemudian diisi kenakalan yang menghasilkan penyakit yang dampaknya dirasakan sampai hari ini. Ada yang begitu ya, yang nggak bisa hilang begitu aja. Atau gini, yang muncul sekian belas tahun kemudian. Kemudian ada masa lalu yang diisi oleh berbagai luka batin. Ya, ada orang-orang yang mengalami berbagai luka di masa lalu atau merasa telah diperlakukan tidak adil atau pernah dikecewakan dan sejenisnya. Dampaknya hari ini menjadi orang yang penuh luka dan melukai, dendam, kepahitan yang akhirnya berdampak pada banyak hal. Ya. Dan tentu ada berbagai kategori lain. Ya.
Nah, apabila seseorang terus terjebak dalam kenangan yang menyakitkan atau kegagalan yang selalu membayangi, maka ia akan kehilangan peluang untuk tumbuh dan bahagia. Atau bisa juga mungkin ada orang yang terjebak dengan kenangan indah masa lalu. Dan terus kenangan indah masa lalu itu terus membayangi. Sehingga orang itu juga kehilangan peluang untuk menjadi apa? Maju dan berhasil. Bisa begitu. Satu hal yang harus kita pahami, masa lalu itu nggak bisa diubah. Karena itu udah terjadi. Ya. Sekeras apapun seorang mencoba untuk merubahnya, nggak bisa. Ya. Masa lalu adalah masa lalu. Ya. Sudah terjadi dan sudah lewat pula. Ya. Kadang ada orang-orang yang terjebak di dalam penyesalan atau terus rasa bersalah yang berkepanjangan, berharap bisa mengulang waktu. Kira-kira bisa mengulang waktu nggak? Film zaman dulu sih ada, masuk mesin waktu, Bapak Ibu Saudara. Kemudian muncul-muncul di masa lalu, terus kemudian dia mencoba memperbaikinya. Ya, itu kan cuma di film. Itu ada bukunya sih, ya. Ada orang-orang yang merasa, gue udah lupa. Ya, secara alam sadar dia berkata dia sudah melupakan, tetapi secara alam bawah sadar masih menyimpan banyak hal di masa lalu. Ya, yang masih menyisakan banyak luka. Ya. Padahal yang penting adalah gini, bagaimana kita menerima atau berdamai dengan apa yang pernah terjadi dulu dan bagaimana mengisinya hari ini. Itu kuncinya sebetulnya. Nanti kita akan masuk ke situ. Ya. Nah, ini menjadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan melalui pesannya mengatakan agar umatnya tidak hidup dengan masih menatap masa lalu. Karena gini, ada masa depan yang Tuhan sudah rancang di hari-hari ke depan kita. Dan masa depan itu penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan gak pernah rancang kita biasa. Yang setuju katakan amin. Ya, di dalam Mazmur dikatakan dalam kitabmu tertulis hari-hari yang dibentuk tentang setiap masing-masing kita. Dan kalau yang membentuk adalah Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia gak pernah rancang biasa-biasa aja. Dia rancang luar biasa. Ya. Nah, namun jangan sampai masa depan gemilang yang Tuhan sudah rancang bagi anak-anaknya akhirnya tidak terwujud gara-gara gini. Gara-gara ada umat Tuhan yang masih hidup di masa lalu. Atau masih menengok ke masa lalu. Ya nengok aja mah sebetulnya gak apa, tapi kadang-kadang menengok terus kemudian jadi seperti menatap dan kemudian merenung dan akhirnya menyesali ini dan itu, atau dengan masa lalu yang masih membekas. Padahal ada firman Tuhan kan, 2 Korintus 5 ayat 17. Ini udah hafal deh ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru. Makanya tadi saya bilang kan, masa lalu kita tuh sampai tadi pagi ya sebetulnya masa lalu, tetapi masa lalu kita orang percaya sesungguhnya ketika kita lahir baru dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. If anyone is in Christ, he is a new creation. Nah, kata ciptaan, creation itu bahasa aslinya ketisis ya, ketisis. Ketisis itu artinya penciptaan dari, ya ketisis itu penciptaan seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apakah sebelumnya udah ada? Belum. Dari tidak ada menjadi ada, itu yang namanya ciptaan atau ketisis. Baru. Nah, baru itu kainos. Kainos adalah baru dalam bentuk. Artinya gini, sebelumnya memang gak pernah ada. Ya, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ketisis kainos, ciptaan yang baru. Wow. Jadi waktu kita dilahirkan baru dalam Kristus, kita benar-benar ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dimana itulah titik balik kehidupan setiap masing-masing kita yang pernah mengalami masa ciptaan yang baru itu. Kalau beli bensin mah dari nol ya Pak gitu ya. Itulah start dari situ. Yang lama sudah berlalu. Meskipun yang lama itu kita nggak bisa tiba-tiba jadi amnesia. Aduh, siapa ya? Aku dulu nggak tahu gitu. Enggak, kita masih tahu siapa kita.
Masih ada sisa-sisa bekas-bekas yang dimana kita nggak terhanyut di situ. Nah, orang percaya dalam Kristus yang masih terikat atau terpengaruh dengan masa lalu adalah bagaikan seorang yang sedang berjalan ke depan tapi masih menyeret bak dari truk gandengan. Bak dari truk gandengan. Truk gandengan kan, pernah lihat truk gandengan ya? Dia ngegandeng kan segede truk juga kan, cuman baknya aja. Nah, orang percaya dalam Kristus masih terikat terpengaruh masa lalu seperti dia lagi berjalan tapi ngegandeng belakangnya truk gandengan itu, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira mampu nggak? Itu berat sekali, Bapak Ibu Saudara, nggak mudah. Orang truk beneran aja yang ngegandeng harus bak yang besar tuh harus digandeng sama truk. Ini orang biasa ngegandeng truk yang bak yang begitu besar itu. Kenapa? Dia mau berjalan di depan, pengen sesuatu yang dahsyat, tetapi ada yang menahannya. Apa yang menahannya? Masa lalu. Aduh, seandainya dulu aku begini, seandainya aku begitu, seandainya begini, aku menyesal. Wah, itu berat sekali untuk berjalan ke depan. Jadi ini sama sekali bukan hal yang mudah untuk dijalani. Sulit untuk memasuki masa depan yang gemilang seperti yang Kristus rancang. Oleh sebab itu, beberapa hal yang perlu dipahami oleh umat Tuhan agar masa depan yang Tuhan sudah rancang atau Tuhan sudah janjikan tidak menjadi terhalang. Karena tercapai atau enggaknya sesuatu yang dahsyat yang Tuhan rancang itu bukan salah Tuhan. Tuhan udah rancang luar biasa kok. Nah, oleh sebab itu, beberapa hal yang perlu kita pahami, yang diantaranya adalah minimal ada 2 hal pagi ini. Yang pertama, jadikan masa lalu sebagai pelajaran. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan sebagai hambatan. Kan pengen maju ke depan. Ya, jadikan yang belakang itu sebagai pelajaran aja. 1 Timotius 1 ayat 14-15. Lanjutan dari yang pertama ya tadi ya. Ayat 14 bilang gini, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus menyadari sekali bahwa dulunya dia berdosa banget. Bahkan dia sampai berani berkata, akulah yang paling berdosa dibandingkan orang-orang berdosa. Ya. Jadi setiap orang memiliki masa lalunya sendiri-sendiri. Dan masa lalu di luar Kristus sebetulnya ya sama berdosanya. Nggak ada ini lebih dosa, yang ini lebih kecil dosanya, itu lebih besar dosanya. Hanya sama berdosanya, hanya bentuknya bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda. Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Mungkin yang lain bentuknya nggak seperti itu, tetapi tetap berdosa. Ya, namanya belum di dalam Kristus. Dan Rasul Paulus merasa bahwa di antara orang yang berdosa, dia yang paling berdosa. Tapi maksud dari kalimat ini adalah bukannya adu dosa. Ya, bukan tentang siapa yang paling besar dosanya. Dan akulah, kata Rasul Paulus, yang paling besar dosa. Jadi kalimat ini adalah tentang siapa yang cepat menyadari bahwa apapun judul dosanya di masa lalu, dosa adalah dosa. Dan betapa kasih anugerah Tuhan dilimpahkan atasnya sehingga ia diselamatkan, ia diampuni dan dipakai Tuhan sebagai alatnya. Ini yang dia rasakan bahwa aku seharusnya nggak layak. Tapi aku dilayakkan Tuhan. Jadi dia merasa sebetulnya nih kalau mau bilang paling berdosa, aku yang paling berdosa. Maksudnya inilah respon dia ketika menanggapi kemurahan Tuhan yang menyelamatkan dirinya. Waduh, luar biasa. Karena gini, ada orang yang dulu sebelum di dalam Tuhan juga sama berdosanya masa lalunya, tapi dia merasa masa lalunya aku mah nggak terlalu parah, aku nggak seperti Rasul Paulus. Sehingga ketika ia mendapat kasih anugerah Tuhan yang luar biasa itu, dia juga nggak terlalu merasakan itu sesuatu yang terlalu spesial buat dirinya, karena dia merasa dulu pun aku mah nggak terlalu dosa-dosa amat. Padahal jangan lupa dosa adalah dosa. Ya. Sehingga di dalam Tuhan orang yang seperti itu hari ini pun menjalani hidup yang juga biasa-biasa saja.
jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Karena merasa kasih anugerah Tuhan. Biasa aja. Ya. Ini sama kan ketika Yesus, ketika ada orang, Simon ya rasanya ya. Ketika melihat ada perempuan berdosa yang menghampiri Yesus dan menuangi minyak, kan dia protes. Ya Yesus bilang, orang yang dosanya diampuni, dosanya yang besar diampuni, dia lebih banyak berbuat kasih dibandingkan orang yang gak terlalu merasa dosanya yang besar diampuni. Makanya sedikit berbuat kasih. Kita tahu perjalanan Rasul Paulus. Kemurahan Tuhan itu terkenal dengan yang namanya peristiwa Damsyik. Setiap kita punya peristiwa Damsyik, Bapak Ibu Saudara. Pada saat dia dalam perjalanan ke Damsyik, udah bawa surat kuasa dari imam besar. Untuk apa? Untuk nanti di Damsyik dia mau tangkap pengikut-pengikut Kristus dan menyeretnya dan membawanya ke Yerusalem. Nah, di dalam perjalanan dia mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui suatu terang yang begitu, sinar yang begitu terang yang sampai membutakan mata dia. Dan hanya dia yang mengalami itu sehingga matanya buta. Tapi semua orang mendengar ada suara yang berkata kepada Rasul Paulus, yang ditujukan kepada Rasul Paulus. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Wah, peristiwa itu luar biasa, Bapak Saudara. Singkat cerita, 3 hari dia buta. 3 hari dia buta, kemudian Tuhan dalam suatu penampakan berbicara kepada Ananias bahwa engkau harus mendatangi Saulus yang lagi buta itu. Dan Ananias kaget, aku harus mendatangi Saulus itu yang terkenal jahat itu. Layani dia, tumpang tangan. Dan Ananias datang, mendatangi Saulus itu yang lagi buta. Dia tumpang tangan, dia layani, dia baptis. Setelah ditumpangi tangan, matanya tercelik, dia memberi diri baptis. Dan Tuhan bilang, orang ini akan aku pakai untuk memberitakan namaku ke seluruh bangsa-bangsa dan raja-raja dan seluruh orang Yahudi akan mendengar tentang namaku. Wah, luar biasa. Tadi dibaptis, dia langsung menjadi pengikut Kristus. 3 hari yang lalu masih seorang yang membawa surat kuasa untuk menghancurkan, menangkap orang-orang pengikut Kristus. 3 hari kemudian, menjadi seorang pengikut Kristus yang memang pada waktu awal dia disangsikan oleh banyak orang. Hati-hati nih, jangan-jangan dijebakan gitu. Tapi itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia tahu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, gak jarang orang percaya disadari atau tanpa disadari masih memiliki keterikatan dengan masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Masa lalu yang sulit dilepaskan dan kemudian mempengaruhi dirinya dalam berbagai hal. Ya. Jadi gimana seorang dapat melepaskan masa lalu agar kemudian dapat fokus dengan apa yang ada di depan? Bagaimana orang dapat melepaskan rasa bersalah? Ya, apa yang telah ia lakukan terhadap orang lain dan apa yang orang lain telah lakukan terhadap dirinya. Satu hal, kita nggak bisa mengubah masa lalu, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita bisa belajar daripada masa lalu. Ya. Masa lalu oleh si musuh mungkin akan dijadikan sebagai jerat untuk merusak hidup seseorang. Namun masa lalu bisa dipakai Tuhan menjadi cara Tuhan untuk apa? Melatih, untuk membentuk dan membimbing orang tersebut. Ya sering kan kita lihat dulu orang jatuhnya di mana, kemudian ternyata di hari ke depan dia dipakai menjadi orang yang melayani orang-orang dulu yang dulu dia pernah jatuh di bidang itu, di wilayah itu. Ya. Iblis mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Ya. Nah, apabila seorang tidak belajar dari masa lalu, ia hanya akan menyesal, hidup dalam penyesalan, kepahitan, dan kemudian hanyut dengan bernostalgia dengan masa lalu. Musa punya masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Kita sering dengar penjelasan fase pertama dalam kehidupan Musa. 40 tahun pertama penuh dengan kegemilangan. Bayangkan seorang pangeran muda dari Mesir, negara besar, Bapak Ibu Saudara. Apa dia nggak pede banget dengan keberadaan dia? Meskipun di dalamnya ada jati diri Ibrani, orang Yahudi di situ.
Tapi kemudian dia begitu pede ketika melihat ada orang Mesir, tentara Mesir memukuli orang Ibrani. Dia bunuh itu orang Mesir. Karena dia pikir itu yang terbaik. Tapi kemudian ketika dia memisahkan dua orang Israel yang sedang berkelahi, orang Israel itu malah bilang, kau siapa mau jadi pemimpin atas kami, ngaku-ngaku. Kau pikir kau hakim atas kami. Wah, Musa kaget tuh dibegitukan, Bapak Saudara. Karena dia seorang begitu pede. 40 tahun kedua, di 40 tahun pertama, dia lahirnya lari ke tanah Midian. Masa lalu yang penuh dengan kegemilangan yang membuat dirinya begitu pede, dibentuk di tanah Midian. Menjadi seorang yang gak ada apa-apanya. Kecuali kambing domba yang dia gembalakan tiap hari selama 40 tahun. Membuat dia kehilangan kepedeannya sampai ketika di 40 tahun ketiga Tuhan suruh dia bilang, nanti siapakah aku ini sehingga engkau suruh aku ke Mesir Tuhan. Tapi dia gak tahu siapa dia lagi. Tapi di dalam kekosongan itulah titik nol di mana, Musa aku mau pakai, aku mau isi dan perkara-perkara daripadaku. Wow, ini luar biasa. Ya. Sikap dalam menengok masa lalu dengan segala dosa yang dilakukan adalah dengan melihat kepada Yesus. Kita nggak bisa lupa, kita nggak amnesia. Mungkin nggak semua kita ingat juga, ya, karena memang nggak niat untuk mengingat, tetapi ada masa lalu yang begitu membekas. Ya, sikap dalam menengok masa lalu adalah bukannya kita pura-pura lupa, tetapi kalau sampai teringat masa lalu, kalau sampai ada yang mengingatkan tentang siapa dulu kita di masa lalu, lihat masa lalu dengan melihat kepada Kristus dan karya salibnya. Bukan melihat kepada diri sendiri dan semua kesalahan yang dia lakukan kepada orang lain dan orang lain kepada dia. Mungkin banyak hal yang gak berkenan yang pernah dilakukan, tetapi penebusan Yesus di kayu salib telah menebus dan mengampuni kita semua. Ya, itu yang pertama, sikap pertama. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan sebagai hambatan. Yang kedua, jadikan tindakan masa sekarang untuk menentukan masa depan kita. Oke, 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ini berbicara tentang ada masa depan. Ditentukan dengan sikapnya hari ini. Saya pernah cerita apa? Belum ya, tapi rasanya pernah. Kejadiannya cukup lama. Ketika saya ingat sekali dulu waktu selesai menyampaikan pesan Tuhan, waktu itu ada yang hadir seorang opa-opa. Kemudian dia mengajak saya ngobrol. Ya, rasanya bukan di sini sih. Kemudian dia mengajak saya ngobrol. Dia berkata, "Dek, dulu Om melayani Tuhan dengan begitu luar biasa." Oh, saya kan paling senang biografi kan. Ya, Om cerita Om. Gimana Om? Dulu Om, waktu masa-masa muda Om sama teman-teman di Bandung, Om melayani Tuhan bersama-sama. Om khotbah, Om KKR bersama teman-teman di Tegalega. Sekarang ada khotbah di Tegalega kan, bisa dimarahin. Dulu Om khotbah di Tegalega KKR, banyak orang hadir. Mau numpahkan tangan aja nggak bisa satu persatu. Ada seember minyak urapan pakai anduk, dikepret-cepret gitu ya. Wih, itu orang kena minyak dan mengalami kepenuhan, sesuatu yang luar biasa. Nah, saya diceritakan kayak begitu, wow, betapa luar biasanya Om. Ya. Tapi saya nggak mau berlama-lama dengan kisah di masa lalu. Saya langsung masuk ke dalam pertanyaan sekarang. Om, bagaimana? Raut mukanya. Om penuh dengan kekecewaan. Ya Om, kenapa? Gitu. Teman-teman Om sudah meninggalkan Yesus. Saya bilang gini, Om, itu keputusan mereka. Kenapa gara-gara keputusan mereka Om jadi memutuskan udah gak sungguh-sungguh lagi sama Yesus? Udahlah, penuh dengan kekecewaan.
Ada teman om yang menikah dengan orang yang belum di dalam Kristus, itu kan urusannya dia, om, bukan om, saya bilang. Udahlah. Dia bangga dengan kegemilangan masa lalu. Gak salah dengan itu. Tapi Tuhan mau lihat, gimana hari ini? Sayangnya si om itu hanya terpaku pada masa lalunya. Sebetulnya dia bisa pakai kegemilangannya masa lalu untuk memacu dirinya hari ini. Tuhan, apalagi yang Tuhan mau percayakan aku? Di tengah hal-hal yang mungkin nggak mudah, tetapi seharusnya itu terus berkobar, membakar diri kita. Rasul Paulus sebaliknya, di mata Tuhan, bukan dia merasa di hadapan Tuhan dia seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas, tetapi di mata manusia dia seorang terpandang loh, Farisi yang paling Farisi, terpandang seorang pelaku hukum Taurat yang dia katakan tidak bercacat. Seorang yang sudah mapan hidupnya, seorang yang begitu pandai secara akademis. Tapi dia melihatnya bahwa dia dosanya yang begitu besar sudah diampuni. Dan ia tidak mau menyia-nyiakan kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Jadi kalau dia memilih untuk mau terus disanjung sama manusia dan dihormati sama manusia, sebetulnya dia udah punya semuanya itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Nah, ini sering kita dengar. Mau gak mau saya harus buka Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 7-8. Kalau dia mau bangga sampai sama hal-hal yang lahiri, dia udah punya semuanya itu. Tapi ayat yang ke-7 bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wah, luar biasa. Di ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Betul sih, wah dia udah dapatin semua, tetapi waktu dia ngalami Kristus, ini yang luar biasa. Ini lebih mulia dari apapun juga. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bukan artinya setelah dia mengalami Kristus kemudian hidupnya jadi enak. Ternyata dia mengalami berbagai perkara yang gak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Tapi buat dia ini yang lebih mulia dari apapun. Mengiring Kristus, melayani Kristus. Nah, yang menarik. Masih di perikop itu ya. Ada satu keputusan yang ia gunakan di dalam menentukan sikapnya hari ini. Ini kan masa lalu. Hari ini dan masa depan. Ada satu keputusan yang gunakan dalam menentukan sikapnya hari ini yang akan mempengaruhi hari depannya. Ya. Itu ada di Filipi 3 ayat 10-12. Ada 2 kali dia menyebutkan, nanti saya tunjukkan ayatnya. 2 kali ia sebutkan hal itu dalam perikopnya di Filipi 3 ya. Ada sikap yang berbeda yang ditunjukkan Rasul Paulus dalam menanggapi kasih anugerah Tuhan. Ya. Ada orang yang menanggapi kasih anugerah Tuhan dengan hidup santai. Udahlah, kasih anugerah lah semuanya. Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus, dia paham. Kasih anugerah Tuhan lah yang membuat ia serius di dalam menanggapinya. Dia tanggapi dengan secara berbeda. Dia serius. Yang kukandaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Nah, melainkan aku mengejarnya. Kalau sebagian orang-orang dalam menanggapi kasih karunia Tuhan kan udah santai, gak usah dikejar. Karena Rasul Paulus paham menanggapi kasih anugerah, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Wow, luar biasa ya. Nah, kata mengejar, nah ini yang saya mau tekankan. Yang digunakan adalah dioko. Ya, sebuah kata kerja aktif. Mengejarnya adalah gini, memburu, seperti pemburu memburu mangsanya sampai dapat.
Kita bisa bayangkan kata kerja dioko ini begitu agresif, begitu giat, begitu aktif ya maksudnya. Memburu seperti pemburu memburu mangsanya sampai dapat. Atau kata dioko juga berlari dengan cepat untuk mengejar seseorang. Makanya dia menggambarkan sebagai pelari yang berlari sedemikian rupa sampai mencapai garis akhir. Atau dioko ini berarti mencari dengan penuh antusias sampai menemukan. Mengejar apa? Konteksnya ayat 10, 11, 12. Mengejar pengenalan akan Kristus. Dikejar. Bukan dahlah, hare-hare aja gitu ya. Enggak, kejar. Tapi di satu kata lagi yang dia gunakan di ayat 14. Filipi 3 ayat 14. Kita sering dengar juga ayat ini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari-lari. Nah, kata berlari-lari sama bahasa aslinya dioko. Kata kerja aktif. Memburu seperti pemburu memburu masanya sampai mendapatkan. Mengejar sampai mencapai garis akhir. Mencari dengan penuh antusias sampai mendapatkan. Bapak Ibu Saudara, kita belum tahu persis masa depan kita persisnya seperti apa kelak, namun seharusnya kita tahu bahwa ada pribadi yang pegang masa depan kita, dan pribadi itu namanya Yesus Kristus. Katakan amin. Ya. Sang pemilik janji atau sang pemegang masa depan kita, sang perancang masa depan kita yang merancang masa depan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Ketika kita memiliki pengenalan akan Kristus dan menaruh kepercayaan kita kepada Dia dan berjalan bersamanya, dan kita akan mengalami, kita akan menjalani kehidupan hari ini dengan apa? Dengan bergairah. Dengan apa? Bergairah. Dan menantikan atau penuh dengan antisipasi, menantikan hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan kapan saja. Waktu kita berjalan dengan sang pemegang masa depan kita hari ini, maka masa depan adalah sesuatu yang dahsyat, adalah sesuatu kepastian. Katakan amin. Tapi apa yang merubah masa depan? Waktu seseorang terus melihat ke masa lalu. Hanyut dengan masa lalu. Jadi jangan biarkan masa lalu mendikte kita. Jangan biarkan masa lalu mendikte masa depan kita. Jadi jangan hidup terus di masa lalu di saat Tuhan telah menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Ya. Dan jangan pula memimpikan masa depan dengan angan-angan kita. Melainkan putuskan hari ini apa yang harus kita lakukan di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus Ia sudah merancang perkara-perkara yang luar biasa bagi kita. Katakan amin. Ya, mau katakan amin. Dan kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.